Jadi ini ada yang DM nih, kayak dia bilang, "Ci, aku habis diselingkuhin. Caranya biar bisa bangkit lagi gimana ya?" Nah, itu kayaknya menarik buat kita bahas di topik episode kali ini ya. Bener. Jadi sekalian membuka episode kita hari ini untuk temanya yang mungkin juga lagi hot-hotnya nih di belakangan di berita ya. Jadi kayak Emang ada berita apa? jadi Aku nggak update. jadi cocok sama ada juga yang DM dan juga ada beritanya yang lagi lumayan heboh kan. Mungkin kita kasih nggak terlalu into gosipnya banget ya, tapi lebih kayak ininya aja rangkumannya yang tentang sampai melibatkan ini kan international borders Oh gitu. kena efek. Ternyata tuh kita itu ini ya sebagai wanita Indonesia itu harus menunjukkan prestasi tapi asal jangan prestasinya sebagai pelakor. Oh gitu. Emang ini beritanya tentang perselingkuhan yang lagi viral gitu ceritanya. Iya kan ceritanya kan kalau kalian ngikutin di TikTok, di Instagram, even di Google pun kan juga ada banyak beritanya yang tentang if you ever read about apa tuh yang hashtagnya Justice for Amy ya, yang tentang warga negara Korea yang suaminya orang Singapura tapi setelah pindah Indonesia suaminya malah kecantol sama apa dia bilangnya PA, personal assistantnya dia yang ternyata orang Indonesia, wanita Indonesia dan akhirnya malah selingkuh dari istrinya terus anak-anak istrinya pun juga dibawa sama pelakornya ini gitu kan. Anak-anaknya. Iya anak-anaknya yang even ada yang masih bayi baru 2 bulan ya apa berapa bulan gitu masih Damn. masih ASI udah dibawa sama bapaknya ini dan pelakornya itu dan itu rangkuman besarnya lah ceritanya cuma kayaknya ceritanya kan terus ke develop ya I don't know nanti ke depan berapa hari mendatang pasti akan terus ada update baru cuma sepertinya Ya ini mungkin topiknya perselingkuhan gitu ya. iya, jadi kita juga sekalian mau bahas tentang karena kalau misalnya kalian pernah di posisi itu ya mungkin gak se ekstrim Amy gitu ya. Mungkin dia kan yang kasus yang agak ekstrim apalagi kan orang luar ya. Jadi kan mungkin agak awam sama dramanya kita kalau Ya. Kalau lagi ini. teman kita ini yang DM dia diselingkuhin tapi dia berusaha ingin move on, ingin Iya. bangkit gitu. Dan move on itu dan traumanya untuk mau move on dari selingkuh kan gak gampang ya. Karena kan selingkuh itu melibatkan banyak trust issue terus juga mungkin banyak trauma-traumanya jadi ya mungkin kita mau telaah satu-satu nih buat kamu mungkin yang ada di posisi yang sama kalaupun mungkin lagi nggak relate tapi siapa tahu kamu bisa kasih advice buat temen-temen yang ada mungkin di posisi ini karena kayaknya untuk kegiatan perselingkuhan kayaknya di Indo ini lumayan hot juga ya banyak yang Kegiatan perselingkuhan ya, kegiatan. soalnya aku habis setiap hari buka berita, buka podcast, buka cerita apa tuh kayaknya kok banyak aja gitu ya mungkin public figure juga kena, influencer kena, jadinya kayak I think it's not something yang kita doang yang kena gitu karena ya publicly aja juga kasusnya kan dari akhir tahun Desember kemarin ada kan tuh yang dengan viral karena kasus yang selingkuh sama apa sih pilot pramugari terus ntar awal tahun ada apa gitu kan jadi kayaknya ada terus ya aku sih sebenarnya jarang konten tentang ini juga karena I think ya we already get it from the news anyway kan jadinya pengen dijadiin satu aja topiknya ya sudah kita bahas kali ini tentang perselingkuhan ini. Jadi kalau perselingkuhan ini jenisnya ada banyak ya, yang level parah sampai yang ya kita bisa golongkan kalau perselingkuhan itu intinya merusak kepercayaan lah. Mm-mm. Apa aja sih selain kepercayaan yang dirusak? Kan Jadi kan insecure berarti kan? kalau aku baca ya di artikel kalau ternyata tuh secara psikologis selingkuh itu bisa menyebabkan post infidelity stress disorder atau PISD atau PISD. Itu PSD ini sama kayak PTSD yang post traumatic stress disorder yang mungkin kalau di luar especially ya itu pertama kali kita dengar termsnya. Contohnya kayak orang yang pertama kali terkenal termsnya tuh kayak misalnya contoh kayak tentara-tentara yang mungkin habis dari perang mereka tuh develop PTSD kan karena post traumatic habis di battle war gitu akhirnya pas pulang dia mungkin masih ada rasa takut masih kayak mungkin
dia kayak denger sayup-sayup masih ada suara bom segala macem. Nah akhirnya ke develop tuh kayak oh nih kok tentara ini ngalamin gangguan mental seperti ini gitu. Nah mungkin kalau yang ngalamin PTSD secara mentally bisa juga bukan karena dia habis literally perang physically, tapi mungkin mentally habis been through like something yang traumatic kayak sebesar bombing. Iya betul. Jadinya kayak dianya mungkin kayak agak apa namanya kayak traumatik gitu kan. Jadinya kayak been through a great deal of pain, terus kamu jadinya kayak abis itu develop mentally tuh ada yang jadi unstable. Nah ternyata selingkuh tuh juga ada, bukan cuma trauma yang besar doang kayak mungkin abusive atau been through wars atau mungkin been through maybe your parents divorce, tapi ya ternyata uh, infidelity atau selingkuh itu juga ada termsnya sekarang secara psikologi. Jadi kan itu menunjukkan memang pertama sesuatu yang wajar, kedua it's not something to be taken lightly. Jadi memang we sympathize with some of you yang mungkin pernah di posisi ini atau lagi di posisi ini, atau mungkin nanti kamu one day dengar temen cerita gitu ya. Ya we don't wish for you to experience this sih. Kalau kamu belum pernah ngerasain ya nggak usah, ya nggak apa-apa. You're not missing anything. Iya. Jadi kalau misalnya selingkuh itu berarti dia harus punya konsep bahwa dirinya tuh you are not to blame ya. Jadi Ya. bukan dirinya yang salah gitu ya. Dan apalagi kan juga kalau mungkin kalau kita lihat berita yang publik suka kadang malah nyerang balik si pacar sahnya atau istri sahnya nih kayak oh what is your contribution, kenapa sampai suami kamu selingkuh atau kenapa pacar kamu sampai selingkuh. Oh ya no wonder sih soalnya kamu orangnya mungkin agak judes gitu atau agak apa. Nah itu kan akhirnya jadinya kok malah menyerang kita balik. We are supposed to be the victim. Kita bukan kayak penyebabnya gitu. Apapun penyebabnya sampai si pasangannya selingkuh tidak dibenarkan nih kan, harusnya di working out. Or kalau pacaran ya putus dulu kayak baru cari pacar lagi, itu kan at least lebih better to solve your problems kan. Jadi kayak kalau kamu yang sekarang menjadi korban selingkuh, remember that don't be apa ya kayak self blaming gitu, kayak apa aku yang kurang ya, apa aku sebagai wanita mungkin kayak kurang lembut, kurang baik, kurang perhatian gitu. Karena ya in this case ya it's not your fault gitu. Either way yang lakuin itu kan dua orang, which is ya si pasangan kamu dan selingkuhannya. Ya keputusan mereka berdua, it's not about you gitu. Kamu adalah korban dari perbuatan mereka gitu. Jadi ya the first thing you should do that you should be gentle and be kind to yourself. Remember that this is not your fault gitu. Jadi kalau staying in that negative mindset itu malah merugikan diri sendiri dan bisa delay healing prosesnya ya. Takutnya jadi nggak keluar dari self pity-nya itu kan. Terus habis itu kalau menurutku juga harus terima kenyataan dulu. Nah itu langkah-langkah pertama tuh. Accept the reality, accept the situation, accept bahwa ini terjadi. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka ya ini terjadi gitu. Dan it's going to be tough. Ya. Karena kalau misalnya kita belum bisa accept, akhirnya ini ya always in denial. Betul. Jadi ya terus juga mungkin kalau aku boleh tambahin kan beberapa kali aku juga ditanyain kan kayak Ci kalau misalnya kita habis udahan ya entah mungkin udahannya karena habis diselingkuhin atau mungkin Ci kalau misalnya aku mau ketemuan sama mantan lagi nih gitu ya even after mantan kamu selingkuh segala macam buat dapat closure gitu, buat dapat apa ya bahasa Indonesia apa sih kayak chapternya ditutup lah gitu, kamu mendapatkan kayak ketenangan untuk mau udahan gitu kan, itu boleh gak sih ketemuan lagi atau misalnya nanti aku mau kontekan lagi ya, salah satunya mungkin setelah habis diselingkuhin juga. Kalau aku sih selalu bilangnya at the end of the day that closure itu bukan didapat ketika kamu kayak ketemu mantan lagi atau kamu mungkin kalau cewek kan suka tuh ya nulis paragraf panjang-panjang kayak paragraf itu ya kalau message ya. Nah I don't think that's gonna give you closure. Tapi closure-nya itu datangnya dari peace within yourself, damai yang kamu ciptakan dan kreasikan dari buat diri sendiri gitu. Itu ya the first thing that you should do ya, mungkin create your own closure kayak ya udah aku decide mau tutup chapter ini, aku mau berdamai. Sakit sih diselingkuhin, cuma ya after this forward semuanya itu
keputusan dari aku gitu. Jadi ya, Ya, moodnya juga kan pasti naik turun tuh di masa-masa penerimaan itu. Jadi satu hari bisa feeling better, satu harinya lagi feeling very worse. Jadi kalau moodnya naik turun nggak apa-apa, itu memang bagian dari apa ya, healing prosesnya gitu. hmm, Nah terus habis itu kamu juga harus menempatkan diri kamu sebagai yang utama, mengasihi diri kamu dulu nih. hmm, Jadi memaafkan diri kamu dulu, yang salah bukan kamu, kan ini yang korbannya ya, sebagai yang diselingkuhin. Jadi ya udah memaafkan situasinya setelah menerima ya, hmm, kemudian memaafkan, terus jangan berlarut-larut dalam kemarahan. hmm, Memang marah, pasti marah. Nggak ada yang kalau diselingkuhin itu nggak marah, pasti hmm, marah. Tapi juga harus menempatkan diri kamu dulu supaya apa? Supaya bisa berpikir jernih gitu. hmm. Nah, aku juga mungkin bisa kasih perumpamaannya juga nih, kan kadang-kadang beberapa juga yang cerita udah sempet diselingkuhin terus masih kepikiran buat balikan, terus boleh nggak sih gitu. Ada juga yang kemarin beberapa nanya boleh nggak sih balikan sama mantan gitu kan. Ya especially mungkin kalau in this case kalau mantan kamu menyelingkuhi kamu terutama gitu ya. Itu gimana? Nah, kalau kalau kamu gimana? Do you think is it okay? Ini konteksnya pasti pacaran ya. Beda kalau udah nikah it's a totally different game gitu kan. No, it's totally Iya. different area, Hmm. different level. Kalau ini kita konteksnya ya kita kan selalu bahas Ya, teman kita terutama ini pacaran. kan yang DM kan dia masih pacaran. Iya, Jadi kita bahasnya konteks pacaran dulu. jadi kita nggak bisa nyamain. Iya, Nah, ini buat temen-temen kalau yang sudah married nanti suatu saat kita bahas nih. iya, Tapi dalam level yang lebih berat jelas. iya. Karena itu udah melibatkan keluarga, Anak. anak, Hmm, dan lain-lain. hmm, Dan lain-lainnya nih banyak Iya. gitu. Dibandingkan dengan Pas masih pacaran. pas masih pacaran, PDKT atau menjalin suatu hubungan Hmm, awal gitu. Nah kalau tadi kan kita kan bahas sampai di menempatkan diri kamu pertama ya, sebagai yang pertama. Jadi proses healing ini dimulai dengan kalau misalnya kita bisa memaafkan diri kita dulu, hmm, kita bisa mengasihi diri kita, insecure-nya akan berkurang. Karena biasanya korban diselingkuhin ini insecure-nya jadi naik tuh, Iya. ya kan? Hmm, Jadi tinggi banget. Dia merasa kayak, apa aku kurang ya? Aku Iya. kurangnya apa sih? Nah, sering banget tuh hmm, kita dengar teman-teman yang cerita ke kita, aku tuh kurangnya apa sih kok? hmm, Kurangnya apa coba? hmm, Udah semua aku kasih. Udah semua ini, udah semua. Tapi masih aja diselingkuhin. Berarti kan dia merasa ada yang kurang dari dia. Iya. Sedangkan menurut kita, ya sudah tidak ada yang kurang. Hmm, Yang sana yang salah gitu Iya. kan. Bukan kamu gitu. hmm, Jadi kalau tidak berusaha untuk mengasihi dan memaafkan diri sendiri awal-awal nih sebagai step awal itu, move to next stepnya bakal lebih susah Iya. gitu. Nah, kalau misalnya kamu terus always compare to yourself, aku suka kasih perumpamaan ini. Ya just remember even sekelas Beyonce diselingkuhin. Jadi kayak ya kan ke kita ini ya apa maksudnya ya bukan berarti kayak kita ngebandingin apa namanya yang artis tuh yang better ya nggak juga maksudnya, tapi ya remember kayak ya kamu di atas langit kan ada langit ya di atas kita aja gitu yang udah sekelas ya mungkin kelihatannya lebih perfect dari kita gitu ya, hidupnya lebih glamorous dari kita ya, doesn't mean that mereka tuh apa tuh namanya diselingkuhi proof ya bulletproof, tetap aja bisa karena kan keputusannya itu tetap ada di setiap couple-nya Ya kan. bisa terjadi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja Iya. gitu kan. Jadi bukan karena kayak karena kamu harus lebih cantik, lebih keren, lebih ini gitu. Karena kalaupun kamu udah menjadi version yang seperti itu, kalau pasangan kamu decided to still cheat on you ya tetap kejadian gitu. Iya, jadi bukan masalah melulu kamu kurangnya apa itu. Karena pasti merasa kurang. Iya pasti. Pasti yang di sini pasti merasa kurang. Oh, ternyata aku kurang ini dibandingin cowok yang itu. Misalnya Iya. kalau cowok ya pemikirannya berarti aku kurang nih. Kurang keren, kurang tajir, kurang apalah, kurang ya ada kurangnya lah pasti. Aku bisa selingkuhin. Nah itu pikiran pertama yang muncul selain blaming other party juga blaming diri sendiri. Nah itu
yang step-step awalnya tuh. Terus setelah mengasihi diri sendiri, kemudian kita berlanjut ke next stepnya untuk move on-nya. Cara-cara move on itu ya surround yourself with your loved one gitu. Kayak family, keluarga ya, Teman-teman. teman-teman, sahabat, saudara, siapapun, your safe place. Iya. Itu adalah orang-orang yang kamu bisa mengutarakan pendapat kamu atau mengutarakan keluh kesahmu. Kamu punya pasti safe place di mana kamu bisa bercerita ke mereka dan tempat di mana emosimu diterima dengan baik gitu. Or even kan karena kita juga even ada termsnya kan sekarang mental health-nya karena diselingkuhin, jadi ya if you have to seek profesional juga jangan malu gitu, karena Betul. itu kan salah satu cara kita surrounding with help. Iya. Ya, jadi selain keluarga, teman-teman, ya bisa juga ke profesional kalau Iya, memang butuh. butuh gitu. Karena ya the trauma is real, jangan dianggap enteng gitu kan. Jadi ya mungkin kalau kamu perlu memang have to seek help, ya jangan ragu karena ini bisa trust issue yang mengakar dalam sih kalau kamu nggak deal with this secara sehat gitu. Ya, trust isunya ke diri sendiri, ke semua orang bisa gitu. Jadi bisa mengakar kemana-mana, bisa menyebar juga gitu loh. Jadi nggak bisa kayak kita anggap remeh keberadaan orang-orang yang bisa support kita ini. Itu juga harus kita kontak saat kejadian di kita gitu. Iya. Semakin banyak bala bantuan ya ketika makin ada insecure datang dan takut datang lebih banyak yang bantu ya. Betul, juga menghalangi tindakan-tindakan ekstrim yang bisa merugikan kita. Seperti kita pernah dengar percobaan bunuh diri gara-gara diselingkuhin atau apalah yang merugikan diri sendiri gitu. Itu orang-orang terdekat lah yang akan mengingatkan, juga support secara mentally dan emotionally gitu. Kalau nggak bisa semua ya itu tadi benar, profesional, seek professional help gitu. Karena mungkin kamu nanti kan dikasih ajarin tekniknya juga kan, kayak akarnya itu dari mana. Karena somehow bisa juga deal why we dealing with this secara kedepannya tuh bagusnya seperti apa. Terus nanti juga bisa juga ngaruh juga ke kenapa gambar diri kamu misalnya sehancur ini ketika diselingkuhi. Ternyata ada trauma juga dari keluarga mungkin atau dari childhood kamu or from your parents and their marriage, itu juga kan ngaruh. Nah itu sekalian jadinya, jadi kayak istilahnya kayak kamu ke dokter nih, kamu konseling, oh aku batuk pilek, oh ternyata batuk pileknya bukan cuma sampai situ, ternyata udah sampai sinus gitu kan, berarti kan harus di deal sampai ke akar-akarnya. Nah itu ya kamu ya you can learn to deal with it sekalian gitu. Terus kemudian avoid the drama. Nah ini biasanya yang tadi kamu bahas tadi, misalnya kalau cewek, wah paragrafnya panjang-panjang, itu secara ini ya, drama di text message. Terus ada lagi dramanya berkepanjangan, jadinya masalahnya diselingkuhin bisa wah menyebar kemana-mana. Nah itu kalau nggak di avoid secara baik, di manage secara baik, itu malah bisa messing with anyone's mind gitu. Iya. Jadi mungkin teman-teman kamu pun juga jadi males kadang ngobrol sama kamu ya, bisa pelan-pelan. Karena kayak kamu mungkin jadi very dramatic. Jadi lama-lama tuh kayak ada di dark cloud surrounding you. Karena ya gak apa-apa awal-awal karena kita wajar kan lagi sakit-sakitnya. Tapi kayak kalau misalnya you don't push yourself to become better and more healthy, takutnya nanti ngaruh ke kerjaan kamu mungkin jadi bolos-bolos kerja, atau kalau kamu punya bisnis jadi terbengkalai, or maybe from your friendship yang tadinya diajak hangout mau terus kamu kayak menarik diri karena you need to self pity at home gitu kan, akhirnya you're losing a lot dan kamu yang rugi jadinya. Jadi kalau nggak di channel dengan baik, nah itu nanti bisa dramanya ini bisa menyebabkan dampak yang lain lagi nih gitu. Jadi kalau hindarilah drama, walaupun marah, walaupun emosi, walaupun sakit hati, tapi sebisa mungkin jangan drama berkepanjangan gitu. Karena merugikan banyak pihak lah, terutama diri sendiri gitu. Dan
mungkin juga kamu mikir dengan kamu dramatik si mantan kamu nyesel atau mantan kamu nanti balik atau mantan kamu will say sorry gitu to take a pity on you, tapi ya somehow kalau dia ternyata enggak gimana? He doesn't even know dan akhirnya kamu yang rugi kan. Jadi ya mungkin better to put yourself first and love yourself first aja, jangan istilahnya berharap atau mengemis untuk bisa balikan atau mengemis untuk dikasihani kan, kadang-kadang kayak look at how you hurt me gitu kan, terus kamu nyakitin diri sendiri gitu kan. Kalau kamu nggak balikan nanti aku gini aja gitu ya. Well, it's not a healthy self image juga sih buat kamu. Ya betul. Terus kemudian kita bisa berlanjut ke step berikutnya nih. Kalaupun setelah menerima kenyataan, setelah mencoba menghubungi saudara, coba trying to heal yourself, itu juga jangan bikin keputusan dengan kepala yang tidak jernih. Iya. Keputusan yang terburu-buru, keputusan yang didasari dengan rasa takut, dan keputusan yang tidak dilandasi dengan akal sehat, misalnya ekstrim gitu ya, keputusan ekstrim. Jangan dulu kalau misalnya nggak yakin dan kepalanya benar-benar jernih gitu, karena setelah itu deciding apakah akan mengakhiri semuanya, apakah ini bisa dilanjutkan atau bagaimana. Tapi yang jelas sih biasanya sih kalau nggak didasari dengan keputusan-keputusan yang jernih, bisa malah merugikan balik ke si korban gitu. Atau kayak kamu lagi emosional gitu ya, terus jadinya kayak making decision yang merugikan ke depannya juga. Misalnya kayak aku quit aja deh semua kerjaan, aku pindah ke luar negeri, mau quit from all of this gitu. Ya nggak tahu ya nanti di sana kamu kan harus mulai karir baru apa baru, karena sebenarnya dilandasin dari kamunya lagi emosional gitu. Iya benar. Jadi kalau nggak diberi waktu dan nggak diberi kesempatan untuk diri kamu berpikir jernih, itu malah nanti keputusannya malah menyerang balik gitu. Dan harus benar-benar ambil waktu untuk hening sejenak lah ya. Ibaratnya meditasi dulu lah untuk take time. Ya take time gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mengakhiri hubungan terus langsung memulai, itu kan buru-buru banget tuh. Oh iya, itu apa itu namanya kalau bahasa datingnya? Rebound. Rebound. Nah itu rebound itu kan malah menyebabkan merugikan diri sendiri juga gak sih? Iya. Jadi kayak you're not really going to where you wanna go gitu. Kayak tempat pelarian gitu kan. Iya. Kan katanya kalau kita gak menyembuhkan luka kita, akhirnya we're bleeding on those who didn't hurt us kan. Ya itu contoh kalau mengambil keputusan tuh buru-buru. Makanya kita ambil topik dimana kalau misalnya kita mau ambil keputusan setelah kita diselingkuhin tuh jangan buru-buru. Pertimbangkan matang-matang, dengarkan orang-orang yang sangat terpercaya dalam hidup kamu. Itu biasanya mereka bisa melihat dari sudut pandang yang kamu gak lihat. Ya, gitu. yang lebih objektif ya. Ya gitu. Kalau mau curhat sama kita juga bisa ya. Ya bisa, boleh. Sekarang kita promo. Kayak misalnya kalau kamu bingung, karena ya kita kan menyediakan platform ini juga to be your brother and sister online ya. Jadi kayak koko cici online nih kalian. Jadi your friend juga yang we don't judge you, we are only here to listen. Jadi kalau kamu mau curhat, our DM is always open, or our session is also always open. Kalau kamu mau curhat langsung kita juga bisa. Betul. Gitu kan. Jadi kalau newly single setelah diselingkuhin kan mengakhiri hubungan tuh. Newly single berarti kan itu bisa tough. Tapi ya kalau starting new relationship buru-buru ya bisa lebih tough lagi nanti jatuhnya gitu. Nanti akhirnya mungkin ujung-ujungnya patternnya akan terulang sih. Ya. Kayak you're gonna jadi makin clingy, makin trust issue-nya gede, terus nanti pacar kamu yang baru ini kalau nggak kabarin dikit kamu bakal freak out. Kenapa? Karena masih teringat sakitnya diselingkuhin mantan kemarin kan. Iya, jadi walaupun nggak diselingkuhin, misalnya putus karena hal lain, itu try to focus on your kegiatan dulu, misalnya work, hobi, kalau yang masih kuliah, atau yang masih punya kegiatan lain, try to focus more di bidang itu dulu, sembari berpikir gitu. Jadi nggak
seminggu kemudian atau ya bisa jadi sehari kemudian Iya, gitu. Itu iya. kan malah orang juga ngelihatnya kan wow gitu. Aku dulu punya temen ya, maksudnya apa namanya, I'm not judging this friend of mine karena itu kan balik lagi terserah dia gimana choose relationship. Cuma dulu aku sempat bilangin kayak you always jump from relationship to relationship. Pernah gak sih lo ada satu momen tuh lo single sebulan aja dulu gitu. Maksudnya kayak even I never see her sebulan tuh single gitu yang benar-benar no contact with any guys gitu. Dia kayak istilahnya sekali ada next sudah ada gitu kan, dan akhirnya banyak patternnya terulang. Misalnya cerita sama cowok A nih, patternnya adalah begini, putusnya karena begini. Oke, we console her, kita kayak hibur dia segala macem. Gak berapa lama datang lagi dengan cowok yang berbeda, tapi sama gitu, kayak mungkin masalahnya yang dia berantemin itu lagi gitu kan. Nah itu akhirnya kita ngeliat either you break the cycle or you're gonna sama kasusnya cuma ganti orang terus aja gitu. Dan Iya, apa gak capek hati lu sakit terus, aku bilang gitu. Kayak benar. apa kamu nanti hati kamu tuh lama-lama mati rasa gitu kan. Terus ya dia sempat bilang ke aku kayak I think at this point kadar bucin gue udah habis sih, dia ngomong gitu. Terus aku bilang kayak ya jangan lah gitu, maksudnya ya mungkin makanya harus di refill dulu gitu. Karena kayak misalnya kayak kamu nih habis diselingkuhin kan, kita pasti habis itu jadi very bitter, very painful, terus very mungkin agak sedikit jadi lebih tough ya. Karena kan bentuk defense kita, self defense. Ya gak masalah, tapi kalau kamu as a single, you're not hurting anyone, you're not hurting your partner karena kan belum ada. Tapi kalau kamu habis itu punya pasangan ya akhirnya kamu jadi your first worst version, and then dia mungkin jadi diri dia apa adanya, and then you're hurting him atau him hurting you gitu kan. Dan akhirnya ntar along the way mungkin masalahnya bisa sama atau masalah yang beda, tapi the way gonna create problems gitu. Iya. Dan ini ada hubungannya lagi. Itu kenapa kita bilang tadi dengan keputusan yang terburu-buru ini adalah awal dari ketika kamu tidak bisa menerima kenyataan. Itu juga makanya stepnya itu harus benar-benar urut tuh. Jadi take a break dulu, fokus diri kamu, mengasihi diri kamu, terus kemudian kamu mencoba untuk menelaah situasinya. Terus menghubungi orang-orang yang terpercaya, bisa juga profesional seperti yang kamu bilang. Iya. Terus jangan langsung ambil keputusan yang buru-buru banget nih gitu. Karena diri kamu lagi diutamain. Jadi it's about you this time gitu. Karena kamu sebagai korbannya gitu. Yes. Dan never blame yourself sih. Itu kenapa juga tadi kita bilang sempat try to avoid the drama. Karena kalau drama ini bisa mempengaruhi keputusan-keputusan selanjutnya juga gitu, dan menyebabkan permasalahan yang gak selesai-selesai malah tambah ruwet, Bikin masalah baru. Iya, malah gak nyesain, malah bikin masalah baru gitu. Terus juga jangan ambil keputusan ketika kamu lagi marah, karena itu nanti jatuhnya misalnya revenge. Nah ada yang kita sering dengar nih, teman-teman juga Balas ada yang dendam pernah ya. balas dendam. Aku singkuy, aku balas dendam dulu ya. Dah. Aku balas dendamnya dengan cara apa? Rebound tadi. Cari cowok baru. Cari cowok baru. Kalau yang cowok cari cewek baru. Cepet gitu. Cepet banget bro gitu. Iya nih, soalnya balas dendam. Tapi apakah itu yang kamu mau? Kita kan pernah kayak juga nanya kan, apa itu yang kamu mau gitu. Benar-benar itu. Apa itu gak pelarianmu aja gitu. Ya mungkin bisa caranya coping dengan situation seperti itu. Tapi kan kasihan di pihak yang di rebound ya. Ya kalau aku sih cowok di rebound ya kayak bengong juga sih. Kayak jadi aku cuma pelarianmu gitu. Itu kan kayak gak enak juga ya. cewek apalagi. Iyalah, cewek pasti lebih marah. Kecewa. Jadi aku cuma pelariannya dia tuh selama ini gitu. Nah itu gimana? Ya kan? Nah terus kalau ini kamu personally ya, kita kan bisa discuss kayak ini pas konteksnya juga masih pacaran. Do you would suggest kalau yang misalnya abis selingkuh terus balikan, menurut kamu gimana? Ya kalau abis selingkuh balikan sih enggak ya. Kalau lagi pacaran ya? It's not. Ya kalau me personally, my opinion it's not healthy. Iya. Apalagi kalau udah level diselingkuhi ya sudah cukup. Nah, cukup tahu aja. Gitu. Okay. Betul. Fine. Then we end it right here right now. Iya. Itulah. Iya.
I agree sih karena aku waktu itu berapa kali juga sempet ada yang cerita gitu kan, terus aku cuma kasih gambarannya gini kayak kalau kamu kan masih pacaran you have a way out and it's your decision ya. Karena kalau udah nikah kita pun banyak pertimbangannya tuh kayak kamu nggak bisa mikirin diri sendiri doang, apalagi kamu udah punya anak, punya Ya, itu punya beda level, different makanya kita game. different game, makanya Hmm, kita akan pisah itu hmm, nanti topiknya karena ini lebih ke pacaran gitu. ya. Nah makanya maksudnya kalau menikahnya nanti udah segitu beratnya, terus kamu pacaran lanjut nih sama dia yang udah sempet selingkuh, terus dia mungkin selingkuh lagi tapi konteksnya nanti maybe along the years after kamu married gitu. And then kamu naik ke next levelnya kan, yang tadinya pasti selingkuhin sama pacaran sama si A, terus kamu married sama si A, pas married dia selingkuh gitu. Nah itu kan berarti that's gonna be your future gitu. Itu kan ada possibility kalau kamu balikan sama dia pas pacaran. And it's on you karena kamu yang memutuskan nih. Ya, Kamu pada saat itu ya sudah it's on you. karena kan kamu ada sempet dikasih way out pas pacaran gitu kan. Nah, makanya ya daripada way outnya pas udah nikah, mendingan kan pas lagi pacaran aja gitu kan. Ya, Sesakit-sakitnya kamu putus pas pacaran tuh ya way better than you go into a marriage and then either kamu bertahan atau kamu ya nanti amit-amit pisah gitu setelah married. Itu kan sakitnya dikali 100 kali 1000 ya. Yang ya, lebih rumit karena melibatkan keluarga, anak. Ya pokoknya kamu juga udah banyak lah yang pertimbangannya. Nah ya makanya jadi ya pas pacaran ya I agree sama kamu juga sih kayaknya I don't suggest kalau masih konsepnya pacaran kamu balikan sama mantan gitu mau dia minta maaf minta berubah gitu karena along the way kan kamu akan terus ada live with the trust issue ya yang susah tuh di situ kayak at the back of your mind tuh kamu akan selalu ada kayak what if he cheats on me again or she ya nggak cuma cowok doang selingkuh hari ini cewek juga bisa selingkuh kan saya kayak what if she cheats on me juga atau he or cheat on me again gitu kan nah ya kalau itu konteksnya masih pacaran I think it's too heavy for you to ngambil keputusan itu sih karena ya you have another option loh yang kamu bener-bener bisa start fresh why don't you take it gitu karena itu yang orang married mungkin belum tentu punya ya kalau di keputusan seperti itu kan karena ya mungkin mereka juga pertimbangannya ya privilege untuk end it right here right now itu hanya pas biasanya kalau pacaran married ya. sudah susah. Oh iya iya. Kalau masih pacaran kita bisa suggest ya Hmm, sudah akhiri saja hmm, saat ini juga. iya betul aku juga sering kasih ininya apa perumpamannya gini yang mungkin nggak kebayang ya kayak nanti kamu itu kan kalau udah nikah ini ya ada sah secara agama dan negara terus ya kamu diselingkuhin itu prosesnya juga berat bertahan juga berat kalau mau udahan pun juga prosesnya berat kalau putus kan nih tinggal hari ini kita ngomong udahan besok and then kamu nggak ada berkasnya nggak ada secara surat aja tuh nggak ada kan kayak kalau aku tuh pernah jadi pacar dia gitu belum gitu walaupun mungkin pacaran udah lama kayak apa gimana udah sakit segala macam either way it's more simple you don't involve any institution anything to break up gitu kan dan ya take it gitu walaupun mungkin kamu masih kayak aduh tapi aku udah mungkin ketergantungan sama dia mungkin kayak I've given everything of me to him gitu kan nah itu ya at least hopefully siapa tahu kalau kamu yang dengerin Nah, podcast kita sekarang makanya kalau pacaran kita pernah bahas juga hmm, jangan batasan-batasan yang sehat dalam pacaran. hmm, Nanti kita ambil lagi deh ya topiknya untuk reminder ya kalian. Itu kenapa pentingnya batas-batas yang sehat pada saat pacaran. Seperti contohnya jangan berbisnis bareng, ya jangan memulai usaha, jangan melibatkan finansial, hmm, jangan melibatkan hal-hal yang bisa merugikan kamu gitu. ya Itu contoh hmm, kalau misalnya dalam pacaran. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya seperti ini, you can end it right here right now dan move on. ya Segera move on. clean Itu slate selalu kita suggest ke teman-teman yang posisinya ada di korban. Selalu. End it right here, let's move on. ya Gitu. dan it's much easier untuk kita juga bilangin ke teman-teman masih pacaran ke depannya tuh kamu lebih jelas gitu. You have another option or another opportunity to meet someone better yang which is itu di orang yang udah married dia nggak punya opportunity itu mungkin nih karena kan gimana pun dia udah ada status kan udah amit-amit kalaupun dia udah pisah ya dia udah jadi duda atau jadi janda gitu kalau di bahasa Indonesianya. Ya, jadi lebih complicated. Iya rumit gitu. Ngomong ini masih pacaran dan Hmm, bisa diakhiri segera, akhiri saja. iya. Dan ya makanya tadi setelah kita bahas how to deal and move on-nya
at least basicnya kita juga cover nih ya. Jangan kamu juga setelah make a move nih segini panjang yang ngikutin kita tadi udah bahas, terus ujung-ujungnya kepikiran apa balikan ya. Nah, Yeah. nanti kalau lupa poin-poinnya putar rewind lagi, nggak apa-apa. Kita kan sediain podcast ini supaya kalian gampang nih rewindnya. Oh iya, tadi Koko Cici bilang tentang ini. Jadi ada hubungannya. Itu akan suatu mata rantai yang Ya. tidak terpisahkan kalau dalam posisi kalian sedang sebagai korban Korbannya. perselingkuhan ya. Mau cowok mau cewek ini berlaku semua nih. Oh sama aku ada satu contoh lagi nih. Ini mungkin spesifik yang aku cerita, jadi kalau yang nggak ngerti nggak apa-apa ya, nanti kalian bisa cari tahu. Aku kemarin sempet cuma nonton di TikTok dulu sih, seputus-putus gitu, belum nonton full, belum ngikutin bener-bener. Jadi ada satu drama Korea yang lagi ini juga, kayak kamu nggak tahu, kamu kan nggak ngikutin Korea. Ya Gak kalau apa-apa aja kayaknya makanya. nggak ngerti kayak. Iya aja. Kalau Koko nggak nonton drakor ya nggak apa-apa. Iya, kalau Koko tuh nggak ngikutin berita banyak, ngikutin drama. Dia ngikutin beritanya yang keren-keren, politik, tentang global. Kalau aku yang drama pelakor, terus drama Korea gitu kan. Jadi kita saling menginformasi ya. Nah makanya jadi kali ini gak apa-apa kalau teman-teman juga belum nonton juga gak masalah. Bisa nanti you can cari tahu. Karena kemarin lumayan terkenal nama judul drama Korea itu Marry My Husband. Lucu kan, jadi kayak nikahin suami gue please gitu kan. Nah jadi sinopsisnya ini, ceritanya ini yang which is aku ambil pelajaran di situ, very important lesson ya. Kayak kan nih cewek sama nih cowok pas dia cerita awal itu mulai dari sedikit spoiler ya. Dia cerita mulai itu tiba-tiba ada kayak scene ini cewek ada namanya Jiwon ya nama ceweknya. Nah dia itu lagi sakit kanker. Tapi pas lagi sakit kanker dia seorang istri kan, punya suami dan suaminya malah selingkuh sama sahabatnya sendiri. Nah ini kan drama perselingkuhan nih, cocok nih, makanya jadi aku tadi keinget buat bahas. Si suaminya ini juga ternyata cuma pengen duit asuransinya si cewek ini yang lagi istrinya ini yang lagi kanker, dan dia mau pakai buat sama selingkuhannya, happy gitulah, get married or something gitu. Pas lagi mereka diskusi mau ambil asuransinya gitu, terus si Jiwon ini denger dan akhirnya konfront mereka berdua tuh, dan lagi konfrontasi didorong kena palanya, kena apa, terus meninggal gitu. Nah ceritanya itu actually baru mulai dari situ. Nah ternyata ini kan drama ya, jadi kan ya you know drama Korea kan everything can happen. Jadi setelah dari dia meninggal itu dia tiba-tiba juga jadi kayak dapat kesempatan bisa hidup lagi 10 tahun sebelumnya. Jadi kayak itu kan ceritanya 2023. Nah dia balik lagi 10 tahun kemudian, sebelumnya, jadi 2013. Tiba-tiba dia bangun terus kayak kok ini I live 10 years earlier gitu kan. Dan dia kan 10 years earlier belum married kan, masih pacaran sama cowok yang ini. Jadi dia kayak balik lagi ke dunia situ, dan dia lagi sama pacarnya itu, dia kayak bisa lihat the future ceritanya. Karena kan dia udah hidupin yang di tahun 2023 gitu kan. Jadi kayak she knows things yang happen di 10 tahun ke depan gitu. Balik lagi ini drama Korea, jadi kayak kalau in real life sih kita nggak bisa relate ya, karena we cannot turn back time. Cuma yang di sini aku bisa ambil pelajarannya sih. Jadi kayak nah akhirnya kan dia lihat tuh patternnya, dia ada cerita ke bosnya gitu, kayak yang happen to be nanti ceritanya ada love story-nya lagi lah sama bosnya ini. Tapi ya ini ceritanya dia cuma lagi ceritain ke bosnya tentang pacarnya yang one day tuh jadi suami dia yang sebelumnya itu, yang di 2023 itu. Dia cerita kayak pacarnya itu sebenarnya dia udah banyak liat red flag-nya, kayak pacarnya tuh selalu sibuk, selalu kayak nggak pernah ada buat dia, terus juga deket sama sahabatnya ini udah dari pacaran. Jadi kayak kelihatan lah bibit-bibit tukang selingkuhnya, terus kelihatan juga bibit-bibit dia suka kayak kayak ini manfaatin financially doang gitu nih cewek gitu kan, karena ceweknya ini kan lumayan pinter ngatur duit lah istilahnya gitu. Jadi cowoknya kayak main saham atau apa gitu, jadi suka manfaatin si calon istrinya ini ceritanya. Nah di situ aku ambil pelajaran, berarti tuh kayak yang mungkin kayak teman-teman lagi ngadapin sekarang ya, ini the lesson that I take. Misalnya kayak kamu lagi pacaran sekarang nih, ya kamu kayak si Jiwon ini 10 years from now, imagine what your future gonna be like. Kalau misalnya kamu 10 years from now married sama si A, ya kalau kamu married sama orang yang gak tanggung jawab, terus kamu juga ngeliat udah banyak red flagnya, ya 10 years from now kamu bisa end up kayak dia, which is dia sampai, kalau bahasanya ini disensor, meninggoy. Jadi dia sampai meninggoy loh literally. Makanya jadi kayak it's a literally life and death decision who you marry
Karena memang who you marry is the most important decision that we can ever make in life gitu kan. Tapi ya ini kalau di drama Korea ini aku bener-bener ngeliat kayak ya ambil contohnya memang lewat sinetron Korea ya. Cuma kayak ya it can happen in real life. Kayak kita juga berapa banyak yang dengar orang korban perselingkuhan terus bunuh diri apa segala macam kan juga sebenarnya karena dia ambil salah keputusan kan. Ya keputusannya itu tadi poin terburu-buru dilandasi dengan pikiran yang tidak jernih gitu. Itu ada hubungannya tuh. Betul. Karena kayak si Jiwon ini pun dia juga sempat bilang kayak kenapa dia end up married sama si suaminya ini yang end up selingkuh sama sahabatnya ya. Karena dia sebenarnya takut sendiri. Dia bilang I'm afraid to be alone. Makanya kayak walaupun gue dari pacaran udah ngeliat banyak red flagnya ya udah I decided to still marry him anyway. Nah itu makanya kita berdua ya aku sama Koko tuh kita seneng lebih seneng ya sekarang lagi fokusnya ngobrol sama teman-teman yang masih pacaran. Kenapa? Karena you have the option to change your future. Buat temen yang udah married kita biasanya cuma lebih kayak menghibur, menemani, mendoakan, but nothing we can do basically ya kan. Ya karena harus berproses. Setelah itu harus berproses lebih lanjut gitu. Kalau masih pacaran kan bisa and it right now. Iya, bisa ada keputusannya itu. Makanya jadi you have a way out dan keputusan kamu itu lebih merubah course hidup kamu nih dimana setelah udah married. Kan udah married basically your decision has been made kan. Udah dibikin sama pas kamu lagi pacaran. Jadi ya bisa dibilang sedikit a bit too late gitu. Kalau udah married ya udah tinggal diterima. Tapi ya kalau misalnya pas masih pacaran kan keputusan kamu tuh mau gue terima aja red flagnya dia ya salah satu yang mungkin diselingkuhin. Atau aku benar-benar move on and that's still 100% tuh on your hands gitu kan. Makanya jadi ya kalau mau nonton drama Koreanya silahkan ditonton biar kamu bisa get the lesson lebih meresap gitu kayak ini loh kalau this is what marriage will look like if you choose with the wrong person. Someone yang you can already see the red flag even by kamu udah pacaran gitu. Makanya jadi pas pacaran ya lihatlah red flagnya dan kalaupun kamu udah diselingkuhin anggap itu mungkin sebagai bentuk Tuhan kasih lihat kamu nih this is a confirmation for you that this is not the right person. Tapi balik lagi jodoh itu kan kita yang memutuskan. Tuhan kan hanya memberikan restu ya. Bukan kayak robotnya yang dipaksa gitu kayak punya perasaan sama sini, punya merit sama ini gitu. Kita kan punya kekuatan untuk memang decide our future gitu. Nah itu ya makanya kita ingatkan kalian you are in control of your life. Jadi ya kalau kamu udah diselingkuhin jangan berasa kayak I'm the victim, I'm the a hopeless one. No, you have the control to take back your life dan I will to move on healthily secara sehat and after this I will choose a healthy relationship with the right man yang mungkin lebih akan trustworthy, lebih tanggung jawab dan segala macam dan dianggap rasa syukur aja yang kemarin disakitinnya walaupun berat ya sekarang nggak bisa ngelihat tapi anggap aja Tuhan lagi bukain mata kamu gitu, jagain kamu not to move ahead to marriage gitu. Nah terus kemudian kalaupun sudah mulai untuk deciding itu juga take a break sebentar dari sosial media juga kita anjurkan. Iya. Karena apa? Karena biasanya banyak banget nih yang suka kita dengar stalking. Yeah, that's true. Stalking. Stalking mantannya. Mau cowok mau cewek suka stalking mantannya. Dan udah selingkuh tuh. Masih di stalking. Penasaran soalnya. Biar apa? Nah pertanyaannya tuh biar apa? Itu kenapa dulu waktu masih zaman pacaran kalau udah punya ya udah blok semuanya lebih sehat. Kita nggak perlu lihat lagi, syukur-syukur nggak perlu ketemu orangnya lagi, gitu kan. Blok semuanya. Karena itu juga bagian dari move on dan mekanisme pertahanan diri kamu bangkit gitu kan. Karena kalau lihat terus stalking, jadi kalau kamu nggak feeling great itu jangan fake it online. I repeat, if you not feeling great about yourself, do not attempt to fake it online. Karena itu akan merugikan ya siapa lagi, kamu juga. Bahwa orang lain tidak akan pernah melihat hal yang sebenarnya terjadi, apalagi trying to mask the situation. Lebih baik kalau misalnya kamu taking a break sambil misalnya nonton, main game, traveling, dengerin podcast kita. Ya. Jadi itu mata rantai ya, sebuah mata rantai di mana kalau berhubungan dengan pertanyaan teman kita tadi kalau disinggung terus gimana? Ini gimana ini? The world's gonna be end. No, the world's not end. The one thing that ends is your relationship. Other than that,
you're fine. Yep. Dan jangan coba untuk blaming, apalagi blaming diri sendiri. Nah kalau lupa tadi poinnya rewind. Jangan lupa rewind. Oh ya itu tadi, balik lagi. Nanti kalau lupa lagi besoknya nggak apa-apa, putar Dengerin lagi, rewind, on repeat. On repeat ya, Iya, dengerin lebih terus. baik daripada kita mencoba itu tadi yang paling kita takutkan. Kalau teman-teman mencoba untuk mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Iya, karena takut kesepian, takut umur udah jalan terus, takut nggak laku lagi, terus ya udahlah stay in a toxic relationship gitu kan. Ya, mau pelarian, mau memaafkan yang sama, mau segala macam. Kalau masih pacaran, kamu punya privilege untuk end it right here, right now. Yes. Segera move on, dan semoga teman-teman yang juga pernah mengalami, diberikan kekuatan dan diberikan rasa memaafkan yang besar ya dari Tuhan. Yes. Nah itu ya balik lagi kayak you're not alone gitu, kayak jangan takut kayak karena aku masih diselingkuhin ini terus jadinya kayak this is gonna be my nasib seterusnya, nggak dapat pasangan lagi, nggak ketemu yang lebih baik, umur jalan terus juga nanti gimana kalau nggak dapet pasang, dia sebenarnya baik sih karakternya gini-gini cuma ya sayang selingkuh ya. Ya baik, semua orang juga baik. Satpam komplek depan ya baik. Jadi ya baik tuh nggak cukup ya, setia terus tanggung jawab terus juga red flagnya kamu bisa terima dan kamu bisa maklumi, nah itu baru kamu bisa consider untuk move on to the next step which is marriage. Tapi kalau nggak better ya nggak usah gitu. Jadi ya hopefully kamu dengan session ini, episode ini dapat encouragement kalau you're not in this boat alone, never in this life alone. Ada at least banget ada Tuhan yang selalu di sebelah kamu. Jadi ya deketin diri aja sama Tuhan juga, biar kalau kamu lagi merasa temptation buat balik lagi, kamu ingat no, my God has someone better gitu. Karena ya dia sumber dari segalanya kan. Terus juga you have a friends, mentor, leaders, kamu juga ada kita juga yang nemenin kamu, ada your colleagues and stuff. Jadi ya jangan takut untuk cepet-cepet move on ya. Iya, kayak ngutip lagunya Bob Marley, everything's gonna be alright. Asik. Ya. Yeah. Itu semoga setidaknya mengobati sedikit dari luka kamu yang sekarang mungkin lagi berdarah-darah ya. Tapi ya maybe few months from now kamu dengerin podcast ini dan kamu cuma kayak oh now it doesn't hurt anymore gitu kan. It's happened, but yeah. Nah ya I think untuk episode kali ini hopefully teman-teman bisa dapat sesuatu ya dan bisa menjadi berkat buat kalian. Di next episode-nya boleh kalau mau request feel free to. Ya ini kayak teman-teman nih loh pada DM langsung. ya. Kita biasanya kasih topiknya dari DM yang masuk juga sih karena. Enggak, karena langsung menuju ke titik sasaran ya. Iya. Bantuin kita juga biar kontennya tepat ya sama yang kebutuhan yang kamu cari kan. Oke. Jadi ya thank you for listening dan see you di next episode.